Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas secara distribusi distribusi probabilitas baik secara discrete maupun kontinu. Namun pada chapter ini lebih fokus kepada distribusi probability yang discrete. Diharapkan setelah mempelajari chapter 6 ini nanti mahasiswa dapat memahami apa itu istilah variabel acak dan distribusi probabilitas, kemudian dapat mengetahui apa itu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Kemudian yang ketiga dapat menghitung mean, variance, deviasi standar dari distribusi probabilitas diskrit. Yang keempat dapat menjelaskan karakteristik dan hitungan probabilitas menggunakan distribusi probabilitas binominal. Jadi yang pertama itu distribusi binominal dari jenis distribusi probabilitas discrete. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjelaskan karakteristik dan hitung probabilitas menggunakan distribusi hipergeometri. Jadi yang kedua jenis dari distribusi probabilitas discrete adalah hipergeometri. Kemudian yang keenam dapat menjelaskan karakteristik dan hitungan probabilitas menggunakan distribusi Poisson. Jadi 3 jenis distribusi probabilitas discrete yang akan dipelajari di sini yaitu probabilitas binominal, probabilitas distribusi hipergeometri, dan distribusi Poisson. Sekarang kita masuk ke apa sih sebenarnya pengertian dari distribusi probabilitas. Di sini adalah sebuah kemungkinan, daftar semua kemungkinan hasil eksperimen dan probabilitas yang sesuai, di mana nanti ada variabel acak. Dan variabel acak di sini merupakan nilai numerik yang ditentukan oleh hasil eksperimen dan itu tidak diketahui gitu ya. Jenis distribusi probabilitas itu ada 2, yaitu probabilitas discrete dan probabilitas kontinu. Untuk probabilitas discrete yaitu distribusi probabilitas yang hanya dapat mengasumsikan hasil-hasil tertentu. Jadi itu jelas pada angka yang bulat gitu. Misalnya ada berapa siswa dalam kelas manajemen? 50. Jadi bukan sesuatu kemungkinan. Kemudian distribusi probabilitas berkelanjutan atau yang kontinu itu dapat mengasumsikan nilai dalam jumlah yang tak terbatas dalam rentangan tertentu. Perbedaan distribusi probabilitas discrete dan kontinu itu bisa dilihat dari misalnya secara terukur tidak terukur. Kalau discrete itu terukur jelas nominalnya bulat. Misal ada 30 siswa, ada 10 rumah di perumahan. Kalau yang kontinu itu tidak terukur, jadi dia biasanya bentuknya koma-koma. Misal perjalanan dari rumah ke kampus itu 1 jam, 60 menit, berapa detik, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu biasanya untuk discrete sama kontinu. Untuk yang kontinu itu biasanya di antara, ada di interval, ada di rentangan antara 10 sampai 20. Misal berat badan dari mahasiswa manajemen antara 50 sampai 60. Tapi kalau discrete itu pasti tidak di antara. Misal berat badan Ali 10 kilo gitu. Misal seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau discrete itu jelas ya, dalam bentuk digital yang jelas. Misalnya untuk jam digital ya, untuk discrete itu kan jam 3 lebih 10 ya, angkanya 03.10. Tapi kalau yang kontinu itu dia misalnya ada di jam yang manual ya. Sekarang jam berapa? Kalau dalam petunjuk angka panah jam itu kan terus berjalan. Ketika kita bilang jam 3 lebih 10, tapi ternyata angkanya terus berjalan sehingga angkanya itu tidak 03.10, tapi dia bisa lebih dari itu. Kemudian yang selanjutnya untuk discrete itu bilangannya biasanya bulat penuh 1, 2, 3. Tapi kalau untuk yang kontinu itu koma-koma, kemungkinan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dari distribusi probabilitas discrete dan kontinu. Untuk yang kontinu bisa dilihat di sini ya, contohnya itu adalah jumlah telepon yang masuk di mana waktunya itu kan terus berjalan, kontinu, lama panggilan.
Kemudian contoh distribusi probabilitas discrete itu adalah jumlah probabilitas yang nantinya tuh kalau dihitung tuh sama dengan 1, dimana setiap kejadian itu saling eksklusif, jadi sendiri-sendiri, dia tidak bercampur dengan yang lain. Jadi hasilnya itu nanti antara 0 sampai 1. Kalau 1 berarti kemungkinannya tinggi, kalau mendekati 0 berarti kemungkinannya rendah. Contohnya itu jumlah mobil yang masuk ke tempat cucian dalam waktu 1 jam, jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah anak dalam satu keluarga. Itu contoh dari distribusi probabilitas discrete. Nah, selanjutnya dalam distribusi probabilitas itu kan dikenal adanya variabel yang acak ya, variabel yang random. Di sini akan diberikan contoh, maksudnya variabel yang acak atau yang random itu seperti apa. Di sini contohnya adalah koin yang dilemparkan sebanyak 3 kali, di mana X itu adalah kejadiannya, kemudian H itu mewakili yang menunjukkan gambar kepala orang, kemudian T itu yang menunjukkan mewakili dari hasil sebaliknya. Dari definisi variabel acak ini, maka variabel acak di sini adalah hasil dari eksperimen yang mana hasilnya mungkin bisa bermacam-macam, tidak tertentu, tergantung pada percobaannya. Contoh yang tadi koin yang dilempar 3 kali ya, berarti kejadiannya itu adalah eksperimen dari koin itu tadi. Misalnya ada kemungkinan nilai X bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung pada hasil dari pengacakan 3 kali tadi. Nah, misalkan kita harus mencari hasil dari 2 kepala, itu terjadi berapa kali? Nah, bisa dilihat di sini ya, bahwa kepala itu bisa muncul dari 3 kejadian, itu bisa tidak muncul sama sekali, atau muncul kepala semua, atau mungkin muncul kepala hanya 1 kali, atau dalam 3 kejadian itu muncul kepala 2 kali. Nah, itu bersifat acak, bersifat variabel yang random. Nah, selanjutnya dalam probabilitas discrete maupun probabilitas kontinu, nanti kita mengenal ada mean, ada variance, ada standar deviasi. Nah, yang pertama kita masuk ke mean. Mean di sini berarti nilai rata-rata jangka panjang dari variabel acak. Ada yang bilang mean ini bisa juga sebagai lokasi pusat data atau di tengah-tengah. Atau ada yang bilang rata-rata tertimbang, di mana mean ini bisa dilihat pada rumus yang ada ya. Mu sama dengan sigma kemungkinan probabilitas X kali X, di mana mu itu adalah rata-ratanya, atau bisa dilambangkan dengan lambda juga kadang ya. Kemudian XP itu maksudnya adalah probabilitas kemungkinan kejadian X, sedangkan X itu adalah variasi dari kejadian. Kemudian selain kita mencari mean, kita juga bisa mencari variance, di mana varian di sini lebih untuk menghitung. Sekarang kan kita fokusnya di distribusi probabilitas discrete ya. Nah, varian di sini digunakan untuk mengukur seberapa penyebaran dari distribusi probabilitas yang ada. Lambangnya itu biasanya sigma kuadrat. Nah, dari variance nanti kita bisa mencari simpangan baku, di mana simpangan baku ini adalah akar kuadrat dari varian itu, atau akar kuadrat dari sigma pangkat 2. Kita bisa melihat contoh ya. Contohnya itu ada di sini. Jadi Dandes itu pemilik kolega Painters mempelajari catatan selama 20 minggu terakhir tentang rumah yang dicat selama beberapa minggu. Nah, dari 20 minggu itu tersebut, kemudian data terkumpul bahwa ada 10 rumah yang dicat pada minggu kelima, kemudian ada 11 itu pada 6 minggu, ada yang 12 itu 7 minggu, kemudian ada yang 13 itu 2 minggu. Jadi totalnya itu ada 20 minggu. Nah, ketika mencari persentasi dari minggunya dibandingkan dengan total minggu, itu ketemunya ada yang 25,
30, 35 sama 10. Nah, dari situ kita nanti bisa menghitung berapa sih rata-ratanya atau mu-nya. Di sini dicari dengan cara dikalikan antara yang seperti rumus tadi ya, sigma atau jumlah dari sum dari probabilitas P yang tadi itu yang persen tapi dijadikan dalam bentuk koma, yaitu 0,25, 0,30 dikalikan dengan X-nya atau varian dari yang diteliti, yang diobservasi, yaitu ada 10, 11, 12, 13. Kemudian dijumlahkan, ketemulah mu total atau rata-rata total, yaitu 11,3. Dari mu ini kita bisa mencari variansnya, yaitu berdasarkan rumus yang awal tadi. Sigma pangkat 2 sama dengan sum atau jumlah dari X atau probability X dikurangi dengan mu-nya atau rata-ratanya, kemudian dipangkat 2. Setelah itu ketemu berapa dikalikan dengan probability X-nya tadi. Jadi setelah itu dijumlahkan pada setiap variannya. Misalnya itu ada 4 varian, maka dijumlahkan varian yang 10, 11, 12, 13, ketemunya untuk variansnya itu adalah 0,910. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa jenis dari distribusi probabilitas Discrete, di mana untuk jenis-jenis dari distribusi probabilitas Discrete itu contohnya ada distribusi probabilitas binominal, kemudian ada hipergeometri, kemudian ada Poisson, kemudian kalau kita mempelajari lagi itu bisa ada multinomial. Tapi dalam buku ini hanya dijelaskan 3 ya, binomial, Poisson, dan hipergeometri. Yang pertama yaitu untuk binomial. Binomial di sini itu adalah distribusi peluang yang mana hanya ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan misalnya kemungkinan gagal sama sukses, di mana kemungkinan gagal dan sukses ini memiliki peluang yang sama. Jadi hanya ada 2 kategori yang saling eksklusif sendiri-sendiri, yaitu berhasil atau gagal, di mana data yang ada itu dikumpulkan berdasarkan hasil perhitungan dan percobaan. Untuk tadi ya, untuk keberhasilan atau sukses dan gagal itu dia bersifat kemungkinannya itu sama, dan uji cobanya itu bersifat independen. Kita bisa lihat di sini untuk rumus dari distribusi probabilitas binominal itu Px sama dengan C n X. Jadi yang diperhatikan nanti ada n-nya, ada x-nya, kemudian ada pi-nya. Nah, akan lebih jelas lagi ketika kita melihat ke rumusnya ketika dipraktekkan. Di sini Departemen Tenaga Kerja bernama Alabama melaporkan bahwa 20% angkatan kerja di mobile itu menganggur dan mewawancarai 14 pekerja. Berapa probabilitas bahwa tepat 3 orang itu menganggur? Tepat 3 orang menganggur atau setidaknya 3 itu menganggur. Nah, di sini ada kata yang berbeda ya. Ketika probability that actually there are an employee atau kemungkinan 3 itu menganggur, berarti dia P X lebih dari 3, atau tepat 3 menganggur itu P dalam kurung 3, itu berbeda. Kalau dia kemungkinan 3 itu menganggur, itu berarti kita harus menghitung dari probabilitas binominal untuk 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 14. Tapi kalau tepat 3 menganggur, berarti kita hanya menghitung probabilitas binominal untuk yang 3 saja. Seperti itu. Itu bisa dilihat dimasukkan ke dalam rumusnya ya. Di mana di sini ada C 14 3 kemudian 20 kali 3 kemudian 1 min 20 pangkat 11. Itu nanti bisa dicek untuk perhitungannya sesuai dengan rumus.
Selanjutnya kita bisa mencari yang soal lain, misalnya kemungkinan yang menganggur itu 1. Berarti kan kita kemungkinan, ya ada kata kemungkinan bukan tepat, berarti kita harus mencari 1, kemudian probabilitas binominal 2, 3, 4 sampai 14. Nah, cara lainnya itu kan 1 sampai 14, berarti yang probabilitas lainnya itu adalah 0. Berarti 1 dikurangi probabilitas 0, maka ketemunya 0,956. Itu. Dalam probabilitas binominal itu kita harus mencari C-nya dulu ya, NCX itu dengan cara N faktorial dibagi dengan X faktorial, kemudian N kurangi X faktorial, baru bisa dicari, dimasukkan, itu hasilnya 364 kalau untuk soal yang contoh ini. Nah, selanjutnya dalam distribusi binominal kita juga bisa mencari mean-nya, yaitu dengan cara N kali Pi, dan juga bisa mencari variannya, yaitu dengan cara N kali Pi kemudian dikalikan dengan 1 min Pi. Di contoh yang atas kita bisa melihat bahwa misalnya diketahui bahwa Pi-nya itu adalah 0,2 dan N-nya itu 14, maka mencari rata-ratanya atau mu-nya itu adalah 14 kali 0,2, ketemunya 2,8, sedangkan variansinya tinggal dimasukkan ke rumus 2,24. Selanjutnya kita akan mengenal ke jenis distribusi diskret yang lain. Kita harus tahu dulu tentang finite population atau populasi yang terbatas. Nah, populasi yang terbatas itu merupakan populasi yang terdiri dari sejumlah tetap individu, objek atau ukuran yang diketahui dengan jelas terbatas pada hal tersebut. Contohnya jumlah rumah yang dibangun di Blackmore, kemudian jumlah siswa di kelas, jumlah mobil di tempat parkir, itu kan terbatas pada lingkungan itu, tidak melebar ke tempat-tempat yang lain. Nah, dari populasi yang terbatas ini kita bisa mengenal jenis distribusi diskret yang lain, yaitu distribusi hipergeometri, di mana dalam distribusi hipergeometri ini merupakan pengembangan dari distribusi binominal, yang mana itu hanya ada 2 kemungkinan hasil dari perhitungan jumlah keberhasilan dalam sejumlah uji coba, yang tetap dan independen. Melakukan uji coba ini pun tidak independen ya. Pengambilan sampel dari populasi terbatas tanpa adanya penggantian, dan probabilitas keberhasilan menjadi tidak sama pada setiap percobaan, karena dalam hipergeometri ini percobaan mengambil dari 2 kantung. Nah, kalau yang binominal itu kan misalnya sudah mengambil pada percobaan yang pertama, hasil dari bola yang diambil dari percobaan tersebut itu dikembalikan. Tetapi kalau di hipergeometri, apa yang sudah dilakukan, dicoba, itu tidak dikembalikan lagi. Tapi kalau di binominal itu dikembalikan lagi. Nah, untuk rumusnya kita bisa melihat di sini. Untuk probability dari hipergeometri sama dengan Px atau kejadian X itu sama dengan CSX NS N min X ya. Di sini N di sini adalah populasinya, sedangkan N kecil ini adalah sampelnya. Kemudian S ini adalah jumlah dari sukses dari populasi, sedangkan X itu adalah jumlah dari sukses dari sampelnya. Distribusi hipergeometri ini bisa kita gunakan untuk menentukan sejumlah keberhasilan atau kegagalan tertentu jika memang sampel dipilih dari populasi yang terbatas tanpa adanya penggantian. Di sini menjadi kriteria untuk distribusi binominal ya, bahwa probabilitas keberhasilan tetap sama dari percobaan ke percobaan. Kemudian besar kecilnya sampel itu, untuk sampel itu harus 5% lebih besar dari populasi yang ada. Tuh. Contohnya di sini kita bisa melihat ya, Badan Keamanan Transportasi memiliki daftar 10 pelanggaran. Jadi populasinya itu 10. Misalkan hanya 4 dari pelanggaran yang dilaporkan. Jadi yang sukses itu 4. Yang sebenarnya, dan Badan Keamanan hanya akan menyelidiki 5 dari pelanggaran tersebut. Berapakah probabilitas bahwa 3 dari 5 pelanggaran yang dipilih secara acak untuk diselidiki sebenarnya merupakan pelanggaran? Jadi berapa 3 dari 5 yang diseleksi secara acak itu merupakan pelanggaran?
Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya, ke rumus probability hipergeometri. Di sini kita bisa cek untuk menghitung C-nya itu seperti yang awal tadi juga. Kemudian dimasukkan ke faktorialnya, ketemunya 4 kali 15 sama dengan 252, hasilnya 0,238 itu. Selanjutnya kita masuk ke jenis distribusi discrete yang lain, yaitu distribusi probability Poisson ya, dimana pembentukan dari distribusi binominal. Jadi ini merupakan pengembangan dari distribusi binominal, tetapi dia pada kejadian waktu tertentu, pada interval tertentu yang jelas, dimana keberhasilan peluangnya itu lebih kecil dan n besar, dan n atau sampelnya itu lebih besar. Distribusi binominal jadi ini kan merupakan pengembangan dari distribusi binominal ya, tetapi dia menjadi distribusi binominal yang lebih miring ke kanan atau positif karena probabilitas keberhasilannya menjadi lebih kecil. Jadi karena dia pada interval tertentu, jadi dia menjadi lebih kecil. Distribusi probabilitas Poisson ini memiliki rumus, bisa dilihat di sini ya rumusnya. Mu pangkat x kemudian itu konstanta yang pasti, yaitu 2,71828, pangkat negatif dari mu atau rata-rata atau lambda ya, kemudian dibagi dengan x atau jumlah dari sukses yang difaktorialkan. Nah, untuk contoh soalnya di sini ya, bisa kita lihat penjelasannya bahwa fasilitas yang ada di Silviana Urgent Care itu mengkhususkan diri pada perawatan luka ringan seperti pilek, flu gitu. Nah, untuk jam pembukaannya itu dari jam 6 sampai jam 10 sore. Jadi ada rentangannya. Kemudian rata-rata jumlah kedatangan adalah 4 per jamnya. Berapa sih probabilitas 2 kedatangan dalam 1 jamnya? Nah, di sini kita bisa masukkan ke dalam rumusnya ya. Biasanya untuk X itu adalah yang ditanyakan. Jadi X itu yang ditanyakan. Kemudian untuk mu atau rata-ratanya itu biasanya sudah diketahui, yaitu di sini adalah kedatangan per jamnya. Jadi 4 pangkat 2, kemudian itu yang konstanta yang tetap tadi dipangkatkan dengan negatif 4 dibagi dengan 2 faktorial, hasilnya 0,1465. Demikian penjelasan mengenai distribusi probabilitas discrete untuk 3 jenis tadi ya, ada binominal, hipergeometri, dan satunya adalah Poisson. Semoga dapat dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.